Pelayan cantik ini. Lihat satu dompet. Tiba-tiba, sepotong besi dijatuh. Tapi melayang di udara. Dia membungkuk untuk ambil. Baru sentuh. Dia hilang. Lalu jatuh di lantai. Pelayan mendekati untuk lihat. Sangat terkejut. Angkat kepala untuk lihat. Dinding rumah tetap biasa. Kenapa dia bisa dijatuh dari atas? Polisi segera hadir di tempat kejadian. Selain sepotong besi yang aneh, mereka tidak dapat apapun. Lalu mereka hati-hati masukin sepotong besi ke dalam kotak. Kejadian yang aneh ini buat polisi sangat bingung. Tidak lama kemudian, di sesuatu sawah, ketemu satu masalah lebih aneh. Satu cewek lagi melayang di udara. Polisi menyelidiki dengan tangan. Seluruh orang tidak ada yang diangkat. Benar-benar aneh banget. Di kasus ini, gimana bisa terbang? Masalah ini, Newton juga tidak bisa jelaskan. Polisi merasa masalah ini dan sepotong besi memang berhubungan. Pada saat ini, Ana dengan teliti temukan. Cewek melayang bukan tersebab angin. Itu adalah kekuatan misterius yang tariknya. Polisi epaskan lengan baju dengan hati-hati. Lepaskan tangan. Seperti yang difikirkan, seluruh tubuhnya terbang ke satu arah. Mereka ikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, temukan kejadian yang lebih takut. Ada beberapa tubuh yang sudah lama dan rumput lagi berputar di udara. Mereka bawa semua tubuh. Saat ini, lagi terjadi masalah. Tubuh tiba-tiba menjadi hidup. Tapi tidak ada detak jantung. Setelah itu, polisi kembali tempat terjadi. Mulai cek lebih luas. Seperti yang dipikirkan. Di hutan ini, mereka temukan satu tubuh yang sudah lama. Ekspresi wajah sangat tenang. Masuk lebih di dalam. Lihat sebuah lubang besar dengan banyak balok-balok besi. Terus-menerus. Cari sampai tengah malam. Tiba-tiba, di hutan ada dua orang yang belum kenal. Segera angkat senjata. Dua orang itu segera masukin sesuatu hal ke mulut. Langsung hadir di bawah jembatan. Tapi salah satu kena kecelakaan. Tidak bisa hadir. Terjebak di tiang beton. Tidak ada solusinya. Kaki tangannya harus bantunya ke surga dengan senjata. Hari kemudian, seluruh kota mulai terjadi banyak masalah yang aneh. Semua barang mulai bergerak. Seperti kumpul untuk siap melaksanakan pesta. Sangat takut. Bahkan, truk juga ditarikkan. Akhirnya, semua barang terbuat dari besi. Ditarik menjadi kumpulan. Buat satu putaran raksasa. Meliputi seluruh kota. Kelompok Ana dengan cepat barang-barang ke sini. Siap melakukan penelitian di sini. Mark ambil satu koper untuk menghentikan sepeda. Setelah itu, pakai detektor untuk cek. Saat lihat di kaca, dia lihat. Ada satu orang lagi lihat mereka. Tapi saat tanya dia sangat gelisah. Bilang lama tapi gak bisa jawab namanya. Ana merasa, dia dipengaruhi balok besi. Jadi harus menangkapnya. Tapi tidak terduga. Belum berjalan lama. Tiba-tiba lihatnya. Lagi memukul pintu mobil. Bedanya adalah, pakaiannya banyak darah. Jadi dia sudah melarikan diri. Pada saat ini, perahu di belakang bergerak. Dia berkesempatan dan berusaha lari diri. Dua orang segera mengejar. Akhirnya, Ana lihat dia di sesuatu gudang. Tapi di tempat Mark, juga tangkap satu orang yang miripnya. Apa sih? Hanya satu pagi. Mereka tangkap tiga orang yang mirip. Setelah selidiki, karena balok besi itu mengkloningnya. Tapi kenapa harus mengkloning cowok ini? Mereka bawa alat-alat. Kunjungi rumahnya. Di dalam kamar, mereka temukan satu lubang yang besar di lantai. Mereka pelan-pelan turun untuk cek. Seperti diharapkan, temukan satu balok besi besar. Di atas ada suara kaki menapak. Mark ke atas untuk cek. Aduh. Orang lain mirip dia muncul. Untungnya, Mark sangat tenang. Cepat bunuh dia. Setelah itu, mereka lihat darah di ruang. Ikuti darah. Keluar putaran. Sementara, mereka ketemu cowok yang benar-benar. Pada saat ini,
Medan magnet tiba-tiba menghilang. Kira kehidupan yang biasa sudah kembali. Setelah beberapa detik, kejadian aneh terjadi lagi. Di rumput muncul layar transparan. Mendapatkan perhatian gadis itu. Lihatnya dari jauh. Hanya tinggi 6,6 meter. Tersebab penasaran. Dia mendekati layar. Membungkuk untuk ambil satu batu. Lempar ke itu dengan kuat. Batu terbang melalui layar. Lagi siap mendekati. Tiba-tiba ada orang. Menakutkannya jatuh. Setelah itu, Mark dan Anna hadir di tempat terjadi. Tapi layar itu sudah hilang. Kalau tidak ada orang yang rekam video. Memang semua orang tidak percaya. Polisi selidiki terus-menerus dari pagi hingga malam. Akhirnya, layar sudah muncul lagi. Anna pakai alat. Coba berbicara dengan orang di dalam layar. Seperti diharapkan, bisa dengar suaranya. Mark pergi ke sisi belakang layar. Tapi layar tipis seperti kertas. Setelah komunikasi, orang di dalam layar kurang tahu keadaan yang terjadi. Setelah beritahukan Anna tentang nama dan alamat, segera hilang bersama layar. Setelah selidiki, itu cewek. Sudah hilang sejak 6 bulan. Setelah hari itu, dia bawa ayah cewek ke tempat terjadi. Ayahnya menduga, tidak percaya bahwa anaknya masih hidup. Setelah dengar rekaman suara anaknya, gemetar sambil menangis. Setelah itu, mereka berdiri di tempat kemarin. Tunggu layar muncul. Seperti diharapkan. Saat itu muncul. Cewek itu bilang bisa lihat ayahnya. Dia cepat tanya. Kenapa dia bisa masuk di dalam itu? Dia jawab. Saat dia berjalan di parkir. Baru balik. Hanya dia aja. Setelah itu, berjalan lama dan temukan layar ini. Dan, dia sudah tinggal di dalam ini selama beberapa jam. Ini mengejutkan mereka. Sebenarnya, dia sudah hilang selama 6 bulan. Saat ini, layar terus-menerus berkedip. Setelah itu, hilang. Mereka tahu. Alasan dari balok besi. Jadi mereka pakai mesin dan bawakan satu balok besi. Seperti diharapkan, layar muncul lagi. Saat ini, mereka bisa lihat dengan jelas. Wajah orang terkunci di dalamnya. Sayangnya, orang di dalamnya tidak bisa keluar. Anna ada ide. Balok besi bisa terbang melalui udara. Jadi mereka coba pakai balok besi ini untuk masukin layar. Seperti diharapkan. Anna tarik orang-orang di dalamnya keluar. Tidak terduga. Di dalamnya banyak orang begitu. Buat mereka sangat kejut. Ini film tentang balok-balok besi yang aneh. Setiap episode ada satu kejadian yang aneh. Tapi semua kejadian itu tersebab oleh balok-balok besi yang jatuh dari alam semesta. Kalau Anda mau nonton kejadian yang aneh, yang lewatkan film ini. Dan ingatlah Lika ya.